Beshem Ha'af Ben Veruah Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita sekarang akan meneruskan pembahasan kitab Kohelet yang ke-45. Pokok bahasanya adalah keakuan dan kepatuhan kepada otoritas raja. Dan kita akan mempelajari beberapa ayat dalam Kohelet pasal 8 ayat 2 sampai 5. Kita baca ayatnya. Ani bimelech shmor ve'al divrat seu Elohim. Patuhilah, aku memerintahkan, patuhilah, jagalah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Ayat yang ketiga, al tibahel mi banaf telek al ta'amot bedafar ra kikol asher yahpot yase. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat 4. Ba'asher devar melek shilton, umi yomarlo ma ta'aseh. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya? Apakah yang baginda buat? Ayat yang kelima, Shomer mitzvah, lo yeda davar ra, ve'et umishpat yeda lev chocham. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Mengenai ayat 2, kata Ibrani ani bisa merujuk kepada beberapa hal. Dalam pengertian yang paling mendasar, Raja Salomo mengacu kepada dirinya sendiri. Pada tingkat yang lebih dalam, kata ani secara khusus mengacu pada aspek kebinatangan seseorang, nefesh atau ruahnya, dengan mendedikasikan ani itu pada unsur-unsur Taurat yang berorientasi pada Shemira, yaitu perintah yang ditaati seseorang selama hidupnya, yang membatasi seseorang berada di dalam ruangan tertentu untuk tumbuh dan berkembang dalam tatanan hidupnya, dalam halakah di dalam hidupnya. Sehingga unsur ani, aku, atau keakuan, tidak akan merujuk kepada sikap yang mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, untuk mendedikasikan hidupnya pada halakah, yaitu hukum Tuhan, yaitu kehidupan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Kebijaksanaan di sini memiliki sisi yang lebih cerah, bahwa seseorang bawahan harus memahami kapan untuk tidak mengerutkan kening atau memprovokasi posisi pada atasan seseorang. Konteks Pengkhotbah 8 ayat 1 sebelumnya menyarankan hal ini sebagai arti yang paling harfiah dari ayat itu. Karena Kohelet menjawab pertanyaan yang ia ajukan dengan tegas pada perintah dari yang berotoritas, yang mengharapkan jawaban saya bersedia dari seorang bawahan, di mana seseorang di dalam hukum kerajaan wajib mematuhi perintah raja. Dan itulah tugas bagi warga negara yang baik. Sumber komitmen kita untuk menjaga dan menaati firman Tuhan merujuk kepada perjanjian yang dibuat Allah dengan bangsa Israel ketika mereka menerima Torah. Allah memberikan 10 perintah yang melaluinya bangsa Israel bersumpah setia kepada Allah Israel. Koneksi atau hubungan yang tercipta di sana menghubungkan umat dengan penciptanya dengan begitu erat, sehingga mampu mendefinisikan kontur aniku, keakuanku yang terdalam, dan menunjukkan kepada aku bagaimana aku mengabdikan diriku kepada otoritas yang lebih tinggi. Siapa otoritas bagi kita semuanya? Dia adalah Allah Sang Raja Semesta. Dan Allah ini selalu setia kepada kita. Sejarah hubungan bangsa Israel dengan Allah menjadikan teladan bagi kita untuk harus terus bersikap bijaksana. Pengkhotbah 8 ayat 2-3 mengandung makna, jangan terburu-buru mengucapkan sumpah demi Tuhan. Patuhi saja perintahnya, jangan berlama-lama dalam situasi yang berbahaya. Sebab raja itu bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki. Kohelet memahami dan membenarkan kebenaran ini.
Sebagai orang yang tinggal di istana dan berkuasa di situ, ia sangat tahu bahwa raja selalu mencari persetujuan dan kepatuhan dari para menterinya dan konstituennya. Maka orang yang memiliki pangkat di bawahnya, sikap terbaik adalah menjaga jarak. Bahkan jika perlu, dia harus memiliki kemampuan untuk memenangkan perasaan dan memuji-muji rajanya untuk menjaga hatinya. Hal ini juga secara implisit disampaikan dalam Pengkhotbah 8 ayat 1. Karena seorang raja sangat berkuasa dan ia tidak dapat diprediksi. Dalam Kohelet 8 ayat 1 tidak hanya melakukan observasi terhadap wajah apa yang dapat dikomunikasikan oleh seorang raja yang memiliki kuasa. Ia juga menilai kebenaran perkataan yang dikutipnya. Mi hechakom, siapakah seperti orang bijak? Kohelet di sini mencari orang bijak yang memahami isi pernyataan itu untuk menilai apakah pernyataannya benar. Rashi pada Pengkhotbah 8 ayat 1 berpendapat bahwa ini bukanlah pertanyaan, melainkan ini pernyataan bahwa tidak ada orang yang lebih penting daripada orang bijak. Raja mungkin memiliki kuasa, namun kebijaksanaan pada akhirnya yang akan mengungguli otoritas ini. Dan ini merupakan pembukaan penting untuk sebuah pasal dan ayat-ayat berikutnya pada penguasa dan sifat kepemimpinannya. Ini dituliskan jelas oleh Raja Salomo dalam Pengkhotbah pasal 8. Tentu saja, Pengkhotbah 8 ayat 10 ini bertentangan dengan pernyataan Kohelet tentang kebijaksanaan pada pasal pertama. Sebab ketika kebijaksanaan bertambah, maka kekesalan pun bertambah. Ki berov hokma, raf kaas. Namun, kontradiksi ini dapat dengan mudah dapat diperdamaikan. Kadang hikmat menimbulkan sakit hati bagi yang mencarinya, karena belajar untuk berhikmat ini nggak ada habisnya, nggak kenal waktu dan nggak kenal umur. Umur berapapun Anda, tua, muda, kaya, miskin, semuanya wajib untuk mempelajari hikmat. Dan hikmat selalu memiliki pelajaran yang baru. Akan selalu ada orang yang lebih pintar dari diri kita masing-masing. Akan selalu ada ide-ide yang di dalam ilmu lain, di mana seseorang kurang menguasainya, atau lebih buruk lagi, ide yang dia miliki tidak akan pernah dipahami sepenuhnya oleh orang lain. Hal ini kadang-kadang menyebabkan banyak kesedihan. Mereka yang berada di luar tidak dapat melihat pergolakan internal ini. Mereka hanya melihat pancaran kebijaksanaan dan keyakinan yang dibawa oleh kecerdasan. Dalam pengertian ini, ayat kita selaras dengan tempat lain di Kohelet di mana kebijaksanaan itu dipuji. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 4, bagian dari realitas kita adalah bahwa orang berhikmat selalu terhubung dengan Tuhan, apapun yang dia lakukan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali mencoba berlari darinya. Entah karena ketakutan, karena itu tidak akan membawanya kemana-mana. Keadaan orang-orang yang menghindari terlibat dengan Tuhan adalah karena takut menjadi terlalu religius, bukan? Ia takut melepaskan kenyamanan yang tidak ingin ia mengorbankan kesenangannya. Terkadang sumber ketakutan hanyalah ketakutan terhadap komitmen. Raja Salomo menasihati para pendengarnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Israel di Gunung Sinai. Mereka menghindari kesempatan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan, kemudian mereka menyerah pada rasa takut dan meminta Tuhan untuk menggunakan Musa saja sebagai perantaranya. Orang yang melarikan diri hanya akan membawa pada kesalahan dan situasi berbahaya lainnya. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Sang Raja Semesta, Melek Haolam. Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan apapun yang ia ingin lakukan. Mustahil untuk mengakali dia dan mengabaikan peraturan yang sudah Tuhan tetapkan. Sebaliknya, sebagai umat kita harus dapat menguasai emosi
dan mengendalikan pikiran, dan tetaplah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita semua akan mendapatkan akses terhadap kebijaksanaannya. Dengan cara ini, Anda dapat belajar bersabar untuk mendengar titah-titah Tuhan, Sang Raja kita yang ada di dalam kitab suci. Di sini, kita semua sebagai umat dapat belajar tentang hikmat. Hubungan antara mengikuti perintah raja dan tidak terburu-buru menjadi sumpah yang dibuat secara eksplisit oleh Rasi pada Pengkhotbah 8 ayat 2 yang mengarahkan kita kepada sebuah adegan dari kitab Daniel, di mana perintah raja merupakan tantangan langsung untuk mengikuti hukum Tuhan. Rashi mengkontraskan pemimpin manusia yang kuat melawan otoritas Tuhan. Dan ada sosok Nebukadnezar yang menuntut agar para bangsawan muda itu yang berasal dari Israel untuk menyembah dewa-dewanya. Dan sontak mereka semuanya menolak. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, ya Raja. Dan ini nanti bisa Anda baca dalam Daniel 3 ayat 17. Tanggapan ini membuat Raja marah. Dia memanaskan tungku untuk membakar para pemberontak muda ini. Para pelayan yang mencoba melemparkan pejabat istana ke dalam tungku api terbakar habis. Namun, pemuda-pemuda orang-orang Israel itu tetap tidak terluka. Maka kemudian Nebukadnezar tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Daniel 3 ayat 25. Menanggapi pernyataan kuasa Tuhan yang ajaib ini, Raja kemudian memperlakukan para pemuda Israel ini dengan lebih hormat. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kemudian kita dapat melihat Sang Kohelet mengilustrasikan sikap raja itu yang menempatkan orang lain di bawah kekuasaannya dalam bahaya hanya karena si raja itu marah dan hanya karena dia punya kuasa. Dan tidak ada yang dapat menghentikan kehendak dari sang raja itu. Oleh karena itu, Kohelet memperingatkan, bersikaplah bijaksana dan patuh. Jangan sampai otoritas kerajaan menempatkan seseorang dalam situasi yang berbahaya. Tidak ada jalan keluarnya, dan tidak ada kemungkinan keajaiban penyelamatan yang akan terjadi. Demikian pula sikap kita kepada Tuhan, Sang Raja Semesta. Jangan buru-buru menjauh darinya. Anda turuti saja kemauan Tuhan kita dan kita menjadi patuh kepadanya. Dengan menyimpulkan kepada orang bijak bahwa ia akan mengingatkan bahwa ada saat kiamat. Sang Kohelet dalam kitab Kohelet ini mengingatkan pembaca akan keinginan raja bisa berubah-ubah sesuai kehendak hatinya di hari itu. Bahwa akan ada harga yang harus dibayar untuk ketidaktaatan kepadanya. Ada berbagai penafsiran yang menunjukkan potensi ketidakstabilan seorang raja yang berotoritas dan sanksi yang ditimbulkan bagi bawahannya yang dia anggap tidak setia. Pertanyaan yang ia ajukan pada Pengkhotbah 8 ayat 4. Mata Ase, apa yang kau lakukan? Juga muncul di tempat lain dengan Tuhan sebagai subjeknya. Ayub meratapi fakta Tuhan yang mengeluarkan manusia dari dunia ini melalui kematian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegah kenyataan yang menyedihkan, yang terkadang tragis ini. Ayub 9 ayat 12 kita baca, apabila ia merampas, siapakah yang menghalanginya? Siapakah yang akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Mata Ase. Hen yachidov, mi yeshivenu, mi omer elaf, mata Ase. Demikian pula dalam Kitab Yesaya, ciptaan tidak dapat berdebat dengan penciptanya. Dia tidak akan pernah menang.
Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling, periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau berbuat, mata ase? Atau yang telah dibuatnya. Hoi Raf et Yusro, Cheres et Harsei, Adama vayomar Homer, Leyotsro mata ase. Uva alha en yadayim lo. Demikianlah ketidakmampuan ciptaan di hadapan penciptanya. Sang Kohelet menyarankan agar kita sebagai ciptaan atau orang yang berada di bawah kekuasaan untuk bersikap tahu dan tenang. Sebab teror dari seorang raja bagaikan auman singa. Siapa membangkitkan kemarahannya, mempertaruhkan nyawanya. Dan ini dinyatakan dalam Amsal 20 ayat 2. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapakah membangkitkan amarahnya, membahayakan dirinya. Naham kahefir eimat melek mite abro khote nafsu. Karena kekuasaannya, sang raja yang baik ataupun jahat, dia harus dipatuhi dalam hal apapun. Kegagalan melakukan hal ini dapat mengakibatkan hukuman, bahkan kematian. Pemimpin yang tidak berakal budi, dia akan menjadi penindas. Dan ini ditulis dalam Amsal 28 ayat 16. Seorang pemimpin yang tidak memiliki pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Nagid Hazar Devunot Veraf Ma'asyahot Shonei Fetza Yarik Yamim. Dalam kitab Kohelet ini, raja yang dikritik sebagai seorang tiran yang memiliki kuasa penuh kepada rakyatnya, dan raja itu tetap tidak akan tunduk kepada siapapun. Kekuasaan raja bahkan dimungkinkan akan mengubah kebijaksanaannya, karena pada saat itu ia menggunakan kekuasaannya. Dan pada saat itu pula ia tidak terlalu membutuhkan kecerdasannya. Dia dapat menggunakan kekuatan kerajaannya tanpa konsekuensi apapun. Auman perintahnya bagaikan auman singa yang tidak dapat ditebak dan membuat para menteri serta para abdinya bergidik gemetar. Tidak mengherankan jika Rashi menerapkan pengkhotbah 8 ayat 4 ini kepada Tuhan sebagai Raja semesta, Melek Haolam, dan bandingannya dengan Raja yang fana. Jika seseorang menaati perintah Tuhan tanpa mempertanyakannya, tanpa menyanggahnya, maka ia akan hidup dengan baik dan aman. Dan untuk penerapan, Pengkhotbah 8 ayat 5 dalam kehidupan sehari-hari, kewenangan orang lain dapat merugikan manusia, terlepas dari perbandingan antara raja yang fana maupun raja yang ilahi. Alkitab memiliki sikap yang rumit terhadap pemerintahan duniawi yang penuh jeratnya, yang menyertai kekuasaan. Di pasal 8 ini dibuka dengan cara hikmat menerangi wajah orang yang bijak, dan kemudian topiknya beralih pada kekuasaan raja yang lalim, yang ketika wajahnya menjadi sulit dibaca dan sulit dipahami. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemui jenis-jenis pemimpin yang demikian, bukan? Wajahnya di hadapan orang penuh senyum, namun jangan sekali-sekali membuatnya gusar. Dia akan secara rahasia melakukan kekuasaannya untuk menggebuk orang yang membuatnya terusik. Kumpulan ayat di dalam pasal 8 ini banyak bicara tentang pengambilan keputusan di dalam hikmat. Dalam ayat 5, yaitu dalam frasa terakhir, Umispat yeda lev hocham. Hati orang berhikmat mengetahui waktu penghukuman. Dan di sini saya memberikan alternatif terjemahan. Tetapi orang yang bijak akan mengingat bahwa ada saat malapetaka, selain pancaran hikmat di wajah seseorang. Kohelet bertanya, perhatikan rona merah, kemarahan di dalam orang yang tak terduga. Bangsa Yahudi
pernah mengalami hidup di bawah tekanan penguasa asing dalam pembuangan di Babel, yang memberlakukan hukum yang bertentangan dengan hukum Tuhan kepada orang-orang Israel. Di pengasingan, orang-orang Yahudi harus memperhatikan dengan seksama wajah sang penguasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri di masa kerapuhan politik di situasi yang sangat lemah melanda seluruh bangsa Israel. Di seluruh tanah Ibrani, perilaku raja yang tirani dan sewenang-wenang yang menempatkan rakyat di dalam risiko. Kohelet memperingatkan para pembacanya untuk memperhatikan dengan seksama kepemimpinan dan ekses-eksesnya agar kita tidak lupa siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Semua otoritas pada akhirnya berada di dalam tangan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, dia akan menyelamatkan kita. Demikian pula seorang raja di suatu wilayah, dia adalah hukum, dia pemegang hukum. Dia berkuasa atas hukum, bahkan dia adalah hukum itu sendiri. Jangan mencari daging dan darah untuk mencari keselamatan. Dan Amsal mencatat bahwa Allah lah yang memilih raja-raja manusia dan memberikan mereka izin untuk memerintah. Bimelachim yimlochu veroshnim yehohehu sedek. Artinya, dengan perantaraanku, raja-raja memerintah dan para pembesar menetapkan hukum-hukum yang adil. Amsal 8 ayat 15. Dan dalam makna esoteris untuk pengkhotbah 8 ayat 2-5 ini, kita semua telah diajarkan bagaimana seseorang untuk menjadi orang yang bijak. Talmid Chacham, murid yang berhikmat yang mampu mempelajari dan menerapkan kebijaksanaan dari Tuhan Sang Raja Semesta untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Pertama-tama, kita harus menjadi seseorang yang selalu taat kepada hukum-hukum Tuhan dan menjaga perintah-perintahnya. Seorang yang bijak tetap mempertahankan kedudukan firman Allah dan selalu siap sedia dalam menghargai pentingnya firman Tuhan. Dan kita sebagai orang yang beriman adalah orang yang selalu membela kehormatan Tuhan dan firman-Nya. Orang-orang yang beriman ini menjadi seorang yang menghargai bahwa hidupnya adalah selalu di dalam otoritas Tuhan dan selalu menghormatinya. Marilah kita bersama-sama untuk menjadi orang yang taat dan patuh kepada garis-garis yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjalankan kasih yang menjadi sifat dari Allah kita. Selamat mengasihi. Beshem Ha'af, Ve'ben Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Cinta kasih
Yesus.